Rakyat perlu diingatkan bahwa 10 tahun Jokowi berkuasa itu sudah menghasilkan banyak kerusakan, ya, rusaknya demokrasi, dihianatinya konstitusi, Pancasila, lalu juga dihianatinya kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Ini seolah sudah tidak ada, dampaknya sudah kita rasakan. Misalnya soal penggusuran, ya, penggusuran yang ada di Rempang, di Wadas, kemudian di PIK, dan di berbagai tempat lain, itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, dengan nafsu berkuasa, mencengkeram kekuasaan yang semakin meningkat dari Jokowi, setelah gagal untuk berkuasa 3 periode, maka penghalalan segala cara tadi ditempuh dengan menaklukkan DPR, menaklukkan MK, yang menghasilkan Gibran si Fufu Fafa. Ya, jadi saya kira soal ongkos atau biaya yang harus dikeluarkan itu satu hal yang bisa saja kita harus ambil seandainya itu lebih mahal. Karena yang lebih penting adalah, yang lebih prinsip itu adalah soal kesepakatan kita bernegara itu ada dasarnya. Ada falsafah negara Pancasila, ada konstitusi, lalu ada reformasi, ya, itu mengembalikan lagi ke cita-cita awal berdirinya negara Indonesia. Lalu ada sejumlah undang-undang dan peraturan yang menjadi rujukan, yang kalau kita bilang kita negara hukum, maka ini harus menjadi panglima. Hukum menjadi panglima. Nah, setelah itu pijakan utama. Nah, kalau memang bisa dilakukan dengan efisien tanpa harus lewat proses pemakzulan 7A, ya kenapa tidak, gitu kan? Itu. Jadi tetap pokoknya dasarnya adalah penegakan hukum karena negara hukum. Tapi kalau bisa penegakan hukum ini ditempuh dengan ongkos yang lebih murah atau efisien, itulah yang sedang kita upayakan. Itu satu hal. Kemudian rakyat perlu diingatkan bahwa 10 tahun Jokowi berkuasa itu sudah menghasilkan banyak kerusakan, ya, rusaknya demokrasi, dihianatinya konstitusi, Pancasila, lalu juga dihianatinya kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Ini seolah sudah tidak ada, dampaknya sudah kita rasakan. Misalnya soal penggusuran, ya, penggusuran yang ada di Rempang, di Wadas, kemudian di PIK, dan di berbagai tempat lain, itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Kemudian tingkat kemiskinan itu justru bertambah, hutang negara itu meningkat, hidup makin susah. Lapangan kerja akhir-akhir ini itu justru semakin sempit atau pengangguran meningkat. Nah, dampak seperti ini, ya, tidak lepas dari bagaimana Jokowi menggunakan kekuasaannya, berkuasa dengan menghalalkan segala cara, anti demokrasi, hianat konstitusi, hianat reformasi. Ya, itu sudah sangat nyata fakta di lapangan seperti itu. Nah, ini kalau ada kesempatan untuk, nah, di sisi lain dengan nafsu berkuasa, mencengkeram kekuasaan yang semakin meningkat dari Jokowi, setelah gagal untuk berkuasa 3 periode, maka penghalalan segala cara tadi ditempuh dengan menaklukkan DPR, menaklukkan MK, yang menghasilkan Gibran si Fufu Fafa. Ya, jadi kalau kita lihat rentetan yang seperti ini sudah menghasilkan sesuatu yang rusak bagi negara dan rakyat, maka rakyat mestinya itu menggunakan suaranya untuk rame-rame lah kita. Mari berbondong-bondong datang ke MPR supaya tadi proses yang lebih efisien,
tanpa menunggu dilantik ini bisa terlaksana. Sebelum pelantikan ya. Sebelum Jadi pelantikan. waktunya dalam 2 minggu, 3 minggu ini. Sebelum betul. Jadi mulai besok atau lusa itu Ya, kita ya. sudah harus mulai bergerak menyampaikan aspirasi. Nah, lalu setelah rakyat menyampaikan aspirasi, presiden terpilih juga harus memperhatikan ini. Apalagi kalau dia setia dengan 7 sumpahnya itu, ya. Sabta Marga TNI. Ya kan, antara itu dia harus adil, memperhatikan suara rakyat dan memperhatikan misalnya Pancasila itu amanatnya apa, konstitusi itu apa. Dia harus dengar ini. Dan kalau memang rakyat menyampaikan aspirasi seperti itu, maka sudah waktunya Prabowo juga saya kira bisa bersikap dan mendorong Gerindra misalnya, atau partai-partai yang selama ini mendukung untuk terpilih menjadi presiden 2024 ini ya, barusan Pilpres 2024-2029, maka sudah waktunya Prabowo juga bersikap. Ya, apalagi ya, yang kita khawatirkan adalah seandainya sampai Gibran lolos, ya, tidak tertutup kemungkinan justru Prabowo pun akan dihabisi dengan politik penghalalan segala cara yang dilakukan oleh Jokowi selama ini. Dia bisa menaklukkan DPR, dia bisa menaklukkan lembaga-lembaga yudikatif, lalu dia bekerja sama dengan oligarki konglomerat yang punya banyak uang misalnya, logistik. Maka partai selama ini sudah ditaklukkan, maka Gibran bisa lolos. Nah, tidak tertutup kemungkinan bahwa kekuatan yang sudah dipegang oleh Jokowi selama ini bisa juga dipakai untuk setelah Gibran dilantik, justru Prabowo dilumpuhkan. Ya, Prabowo bisa lumpuh oleh bagaimana sikap politik Jokowi selama ini. Nah, karena itu sudah waktunya ini bagi Prabowo juga untuk berhitung bahwa Gibran ini jangan sampai dilantik lah, begitu. Karena kalau sampai dilantik, korbannya itu bukan cuma rakyat negara, tapi dia sendiri sebagai presiden terpilih. Prajurit Sabta Marga ini juga bisa dihabisin nanti. Ini kekhawatiran saya yang perlu saya ungkapkan. Saya tidak menuduh, saya tidak memprovokasi, tapi mari Pak Prabowo juga renungkan ini gitu. Jangan sampai nanti dia menyesal di belakang hari karena akhirnya misalnya awalnya itu Gibran akan berkuasa di Jakarta. Ya, dengan adanya undang-undang perubahan undang-undang yang mengatur tentang daerah khusus Jakarta misalnya. Jadi kita tidak mendorong Prabowo manas-manasi, walaupun yang dihabisi secara Hirandina di dalam UFA itu ada beliau, tetapi kita mengingatkan dari sisi etik, hukum, dan moral gitu. Betul, dan juga kita punya aturan main. Aturan main itu apa tadi? Ada proses yang bisa dilakukan oleh MPR sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau dulu memang ini lembaga tertinggi, tapi sekarang ini sama levelnya, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA dan sebagainya. Tapi biar begitu, kalau sudah bicara bahwa ini lebih banyak faktor politiknya, maka MPR itu sangat menentukan. Apalagi kalau kita menginginkan proses yang efisien tadi yang pemerintah tanyakan. Sudah waktunya juga bagi prajurit Sabta Marga seperti Prabowo juga mulai berhitung dan menyiapkan langkah-langkah bahwa tuntutan rakyat ini sesuatu yang dia harus perhatikan, dan mudah-mudahan juga dia bisa luluskan permohonan kita agar Gibran tidak jadi dilantik. Ya, baik. Closing statement dari Pak Marwan 1-2 menit saja. Proses teknis ya, karena ini kan tinggal 20 atau beberapa hari saja untuk meyakinkan MPR bahwa ini adalah kehendak masyarakat dan bukan keinginan semata-mata, tapi memang betul-betul sangat tidak layak lah untuk dijadikan wakil presiden karena pelanggaran tadi. Apa langkah-langkah yang akan kira-kira ditempuh oleh rakyat atau masyarakat atau para tokoh untuk supaya melalui proses ke MPR itu sangat lebih simpel lah gitu. Ya, saya kira rakyat sudah merasakan dampak negatif dari pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Dan salah satu yang bisa jadi ukuran bahwa ini berhasil atau tidak itu adalah protes dari dosen dan guru-guru besar
di hampir seluruh kampus Indonesia. Itu bisa menjadi rujukan sebetulnya. Ya. Nah, karena itu saya kira bukan cuma rakyat, tapi para dosen, para guru-guru besar di kampus ini, saya sangat berharap juga teman-teman aktivis LSM dan sebagainya itu untuk datang berbondong-bondong ke MPR, DPR, MPR, DPD, Kompleks Senayan. Kapan? Ya, kalau bisa mulai besok, tapi ini perlu kita lakukan secara masif dan berkelanjutan mungkin dalam waktu 5-7 hari menjelang tanggal 20. Jadi nasib Anda sebagai rakyat atau Anda sebagai dosen, guru-guru besar di Indonesia ke depan itu tergantung kepada bagaimana proses yang akan berlangsung di MPR dalam waktu 2 minggu ke depan. Kalau sampai dilantik, ya saya kira apa yang sudah terjadi selama pemerintahan Jokowi itu bisa terulang. Jadi mari sama-sama kita berbondong-bondong menuntut supaya MPR itu tidak jadi melantik Gibran.